Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanfa Abdullah dan ini merupakan tugas teman saya. Jadi hari ini saya akan membawakan materi kelima yaitu rekayasa teknik Green Hotel keterangan 5 yang dibawakan oleh Pak Soleh pada hari Sabtu 17 April 2021. Untuk Green Hotel di sini yang akan kita bandingkan adalah dengan Commercial Hotel, di mana kesadaran masyarakat akan ramah lingkungan semakin meningkat dan masyarakat semakin gencar mencari hotel yang ramah lingkungan dibandingkan dengan hotel konvensional. Kedua hal ini dibedakan mulai dari cara pelayanan, kemudian bahan yang dipakai, ada lagi untuk beberapa hal yang mungkin dicoba adalah pengalaman, kemudian bagaimana para tamu bisa belajar sedikit demi sedikit walaupun tidak banyak, tapi dengan adanya Green Hotel diharapkan masyarakat itu sendiri bisa belajar bagaimana perbedaannya secara signifikan jelas karena dengan adanya Green Hotel ini maka lingkungan yang seharusnya kita jaga jauh akan lebih berdampak dalam artian uh, jika semua orang ataupun jika 70% dari masyarakat memilih menggunakan Green Hotel maka lingkungan pasti akan terjaga karena semua sampah yang digunakan kemudian bahan-bahannya adapun beberapa hal yang lain merupakan sebuah hal yang saya kira sangatlah berkaitan dengan kelanjutan lingkungan. Kemudian untuk pengertiannya sendiri ada green or eco-friendly hotel. Yang pertama, mengurangi dampak terhadap lingkungan seperti eco purchasing atau daur ulang. Green product adalah produk-produk lingkungan dan tidak membawa efek berbahaya bagi orang lain menurut Lawson and Ching 2014. Kemudian yang ketiga, Green Hotel Association 2017, hotel berbasis ramah lingkungan adalah hotel yang mensinergikan operasional sehari-harinya dengan upaya mengurangi dampak lingkungan melalui sistem efisiensi energi, program daur ulang, penguasaan produk daur ulang, penggunaan dan program yang bertujuan mereduksi penggunaan air. Seiring dengan kesadaran lingkungan yang meningkat, hotel sudah mulai berpartisipasi dalam gerakan ramah lingkungan seperti menggunakan penggunaan handuk dan spray, daur ulang, dan membuat upaya untuk menghemat air dan energi. Menurut Miller dan Baloglu di 2011. Nah, untuk eco-friendly attitude ini sendiri adalah bagaimana tamu bisa bersikap atau mempunyai attitude itu sendiri. Jadi reaksi psikologis terhadap lingkungan yang ditujukan oleh individu dan hal ini mempengaruhi perilaku individu tersebut. Dengan adanya beberapa stimulus-stimulus tersebut seperti dia menginap di hotel green, kemudian dia individu tersebut akan merasakan sebuah rangsangan dan membuat perilaku individu berubah. Nah, di sini eco-friendly attitude pada umumnya dikaitkan dengan level kepentingan seseorang terhadap lingkungan. Dimensi eco-friendly yang pertama adalah pentingnya menjaga ramah lingkungan. Masyarakat mulai sadar dan menerapkan perilaku ramah lingkungan, eco-friendly behavior, dan membeli produk-produk ramah lingkungan atau eco-friendly products. Caravasalis et al. 2015. A. Daur ulang akan mengurangi polusi air, udara, dan tanah. B. Daur ulang penting untuk memelihara dan melestarikan sumber daya alam. Dan C. Daur ulang akan menghemat lahan untuk tempat pembuangan sampah. Kemudian ketidaknyamanan melakukan ramah lingkungan. Konsumen percaya bahwa perlindungan lingkungan sangat penting. Namun konsumen ingin tetap mempertahankan lifestyle. A. Memisahkan sampah untuk daur ulang menimbulkan kerepotan. Kemudian yang kedua, melakukan daur ulang menimbulkan kerepotan dan menyukai produk praktis namun tidak ramah lingkungan. D. Usaha mengurangi polusi air, udara, dan tanah menimbulkan lebih banyak kerepotan daripada keuntungannya. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dibuat ataupun diprogramkan untuk beberapa tamu. Jika dilihat dari poin yang A, memisahkan sampah untuk daur ulang menimbulkan kerepotan, tentu hotel akan memfasilitasi dengan beberapa tempat sampah yang sudah tertera di mana tamu bisa membuang sampah sesuai dengan kategori yang sudah ditentukan oleh hotel. Kemudian melakukan daur ulang menimbulkan kerepotan. Di sini hotel bisa menerapkan beberapa program yang menurut saya tidak membuat kerepotan sama sekali untuk tamu.
Kemudian menyukai produk praktis sama juga ramah lingkungan bisa juga diganti dengan beberapa benda-benda yang menurut saya eco-friendly dan menarik dan membuat tamu memiliki sebuah pengalaman baru di situ. Kemudian yang terakhir, usaha mengurangi polusi menimbulkan lebih banyak kerepotan daripada keuntungannya. Di sini saya mungkin ada beberapa poin, ada hal yang mungkin salah karena menghemat sesuatu tidak akan menyebabkan kerepotan, karena hal yang bisa kita selamatkan sekarang akan sangat bisa membuat sesuatu hal yang besar nantinya. Kemudian masalah lingkungan yang serius, konsumen percaya bahwa kondisi lingkungan saat ini yang memburuk merupakan masalah serius yang harus dihadapi, namun mereka tidak peduli karena negara Indonesia mempunyai cukup listrik, mempunyai cukup air sehingga tidak ada kekurangan, mempunyai banyak uang sehingga tidak akan perlu melakukan daur ulang kertas, memiliki lahan yang luas sehingga individu merasa polusi tersebut yang terjadi bukan tanggung jawabnya. Di sini memang benar masih banyak beberapa orang atau beberapa masyarakat yang memikirkan dirinya sendiri ataupun memikirkan bahwa masalah lingkungan ini merupakan sebuah masalah yang sangat amat sepele. Nah, tetapi jika bisa disadarkan sedikit demi sedikit, itu akan membawa dampak yang lumayan besar. Karena kalau misal dari 1 orang ke 10 orang, 10 orang ke 100, 100 ke 1000, 1000 menjadi 100.000, 100.000 menjadi 1 juta, itu akan memberikan dampak yang menurut saya cukup besar. Karena dengan hitungan dari 1 orang yang berani memulai dan mengajak orang lain, itu akan bisa memberikan sebuah gambaran kepada orang lain di mana penghematan penggunaan daya, kemudian melakukan hal-hal yang bisa dibilang eco-friendly itu akan menimbulkan sebuah solusi, bukan membuat sebuah masalah. Kemudian level tanggung jawab perusahaan, banyak individu yang sangat peduli terhadap lingkungan namun merasa bahwa pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan atau perusahaan besar. Level tanggung jawab perusahaan terdiri A, kita harus peduli terhadap lingkungan. B, hotel dalam melakukan pengemasan makanan, penggunaan kertas dan penggunaan tisu harus memperhatikan masalah lingkungan. Di sini ya kita langsung bahas ke poin yang A, peduli terhadap lingkungan dalam artian pengolahan limbah, kemudian pembuangan sampah, kemudian tidak mengganggu kelestarian alam di sekitarnya. Itu menurut saya bisa diatur karena ada beberapa perda-perda tertentu yang memang mengharuskan standar atau memberikan standar pembuangan limbah. Kemudian yang B, dalam penggunaan packaging, yang sekarang ini banyak sekali packaging yang menurut saya bisa digunakan sebagai alternatif karena penggunaan kertas, plastik dan sebagainya itu akan sangat mencemari lingkungan. Untuk behavior itu sendiri, perilaku konsumen yang dalam setiap tindakan konsumsinya menerapkan konsep ramah lingkungan. Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan yang kita kenal dari dulu, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Kemudian apa itu reduce, reuse, dan recycle? Mari kita singkat saja, karena reduce itu merupakan mengurangi penggunaan barang-barang yang bisa merusak lingkungan secara besar-besaran ataupun menguranginya sedikit demi sedikit. Kemudian untuk reuse, menggunakan suatu barang yang masih bisa digunakan kembali untuk menjadi barang yang memang fungsinya digunakan kembali. Dalam artian jika ada handuk atau beberapa peralatan gas amenitis yang masih bisa digunakan, maka itu harus di-reuse dan tidak akan ditambah ataupun diganti sampai tamu itu akan check out. Kemudian recycle sendiri adalah pengolah sampah atau menjadi bahan atau produk baru. Di sini kalau misal recycle-nya dari pihak hotelnya bisa memberikan dampak yang besar, maka insya Allah semua barang-barang di hotel ataupun semua rekayasa yang bisa dibuat maka haruslah dibuat. Kalau eco-friendly intention adalah intensinya atau
niat pembelian kembali, penyebaran berita dari mulut ke mulut, perilaku loyalitas dan sensitivitas harga. Eco-friendly intention adalah kemungkinan konsumen hotel mau menginap di Green Hotel, memberikan word of mouth yang positif serta kesediaan membayar lebih untuk sebuah Green Hotel. Di sini maka yang akan kita jual adalah bagaimana kita bisa menjual experience atau menjual pengalaman mereka yang kemudian yang kemudian di kemudian hari akan menguntungkan kita karena beberapa rekomendasi ataupun beberapa cerita ataupun beberapa hal yang memang bisa dipikirkan untuk menginap di hotel tersebut. Kalau dimensinya sendiri ada yang pertama, intention to visit. Intention to visit, konsumen berniat berusaha dan bersedia untuk tinggal di Green Hotel ketika berpergian. Jadi di sini ada keinginan dari tamu itu sendiri untuk mencari Green Hotel ketika mereka berpergian kemana saja. Kemudian kedua, intention to spread positive word of mouth. Di sini konsumen mengajak kerabat dan keluarga untuk tinggal di Green Hotel ketika bepergian, menyarankan untuk tinggal di Green Hotel ketika ada orang yang mencari hotel dan mengungkapkan hal positif tentang Green Hotel. Ini poin kedua merupakan hal yang sangat kita cari karena intensitas ataupun keinginan seorang untuk memberikan kesan positif, pengalaman yang positif kepada orang lain dan menyarankan menginap di Green Hotel merupakan hal yang sangatlah penting. Dan yang ketiga, willingness to pay. Konsumen akan mengeluarkan uang lebih dan menerima untuk membayar lebih dan bersedia membayar lebih untuk sebuah Green Hotel. Jadi di sini memang beberapa Green Hotel mungkin sedikit mahal, tapi dengan fasilitas yang diberikan, pengalaman yang akan dirasakan, dan beberapa hal yang memang digunakan sebagai sarana untuk pengendalian atau menjaga lingkungan, maka itu sangatlah worth it. Ciri-ciri produk ramah lingkungan yang pertama, cruelty free atau no animal testing. Produk dan bahan tidak dites pada hewan. Yang kedua, natural, produk yang tidak mengandung bahan sintetis termasuk zat pewarna atau pewangi. Organik, tanaman yang tidak menggunakan pestisida, herbisida, pupuk kimia, dan tidak mengalami rekayasa genetis. Yang keempat, palm oil free, produk yang tidak mengandung minyak kelapa sawit dan turunannya. Paraben free, produk yang digunakan pengawet bernama paraben. Phthalate free, produk yang tidak menggunakan senyawa yang umumnya ditemukan di barang-barang berbahan plastik. Reef safe, produk yang dipakai tidak mengandung bahan berbahaya bagi terumbu karang seperti benzoben 3, PP3, atau oksibenzon. Sulfate free, produk yang tidak mengandung sulfat atau deterjen yang umumnya ada di produk pembersih seperti sampo dan sabun. Silicon free, produk tidak mengandung silikon, umumnya terdapat di conditioner, lotion, dan produk pelembut lainnya. Hal ini membuat rambut dan kulit terlihat mengkilat dan sehat. Vegetarian dan vegan, produk yang digunakan hewan atau produk turunannya. Untuk ciri-ciri bisnisnya ada artisan, produsen yang ahli dalam membuat suatu produk dalam jumlah yang terbatas dari bahan-bahan yang terjamin, asalnya keramik, tekstil, perhiasan, makanan khas daerah. Yang kedua, eco packaging dan sustainable packaging. Produsen yang menggunakan kemasan yang tidak mengotori lingkungan, bisa terurai dan memenuhi prinsip 3R, reuse, reduce, and recycle. Kardus, kantong kertas, gelas, dan botol kaca, serta aluminium. Empowering bisnis yang ingin memberdayakan pekerjaannya dan memiliki dampak sosial pemberdayaan orang-orang rentan seperti perempuan, warga usia lanjut, disabilitas, imigran, atau kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Ethical sourcing atau fair trade, bisnis dijalankan dengan adil dan tidak eksploitatif. Eco-friendly waste management, pengolahan sampah dan limbah yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Nah, ada beberapa ciri Green Hotel dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang pertama, bahan baku dan produk ramah lingkungan. Bahan baku itu sendiri pasti tentunya jika dilihat dari ciri-cirinya, maka harus terbebas dari ciri tersebut, tidak mengandung, dan yang pasti organik. Yang kemudian bebas asap rokok. Di sini memang kalau misal kita di Green Hotel tidak akan ada smoking area, di mana memang tujuan dari Green Hotel adalah melestarikan lingkungan. Yang kemudian tiga, menggunakan lampu hemat energi. Keempat, sistem pengolahan air yang baik. Pengolahan air juga bisa dilakukan dengan menyaring
dengan penyaringan, dan penyaringan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang kemudian pengendalian polusi suara. Rekayasa teknik green hotel, strategi menjadi hotel ramah lingkungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan budaya perusahaan. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.